Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia, rahmatullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan ibadah dan takwa kita kepada Allah SWT, serta memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kepada kita berbagai anugerah, hidayah, taufik dan hidayahnya. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan semuanya yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, generasi muda merupakan generasi penerus yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Dalam sejarah bangsa Indonesia, bulan Oktober ini merupakan bulan kebangkitan para pemuda-pemudi Indonesia. Hal ini berkaitan dengan adanya Sumpah Pemuda sebagai salah satu tonggak sejarah yang penting bagi perjuangan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda Indonesia kedua pada 27 dan 28 Oktober tahun 1928 melahirkan sebuah sumpah yang menunjukkan tentang eksistensi negara Indonesia. Ada satu bunyi yang terkandung pada Sumpah Pemuda ini mempunyai makna yang mendalam bagi kita semua, khususnya para pemuda dan pemudi dalam mencintai dan mengakui Indonesia itu sebagai tanah airnya. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, untuk menjadi pemuda terbaik ini dibutuhkan beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama adalah memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Bagaimana dalam firman Allah SWT, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Dilanjutkan juga dalam hadis Nabi SAW yang sudah populer kita dengar, siapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat
maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kamu berilmu sebelum kamu memimpin. Pemuda hari ini adalah pimpinan hari esok. Baik tidak hanya masa depan suatu masyarakat ini dapat kita lihat sebagaimana generasi mudanya hari ini. Kemudian yang kedua, hadirin sidang Jumat rahimahullah, jadi memiliki akhlak yang mulia. Islam sangat memperhatikan pendidikan umatnya, terutama generasi muda, untuk berakhlak mulia. Karena akhlak yang mulia ini merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya bagi seorang muslim baik dalam hubungan kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa mudanya diberi gelar alam, jadi orang yang terpercaya oleh penduduk kota Mekah. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak beliau sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Jadinya dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Hakim. Hadirin kaum muslimin yang Jumat rahimakumullah, yang ketiga adalah menjaga diri dari pergaulan negatif. Generasi muda ini sangat riskan terjebak dalam pergaulan bebas dan obat-obatan terlarang. Kemudian yang sekarang ini sangat marak dalam kehidupan. Menjaga pergaulan dan menjaga hubungan baik itu menjadi hal yang penting bagi siapa saja, sehingga diharapkan kepada generasi muda agar tidak terjebak dalam pergaulan negatif, dapat memilih teman yang baik, karena kesalahan dalam mencari teman ini akan membawa penyesalan di hari kemudian. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, yang disiplin dalam menggunakan waktu. Disiplin dalam penggunaan waktu merupakan faktor terpenting dalam meraih kesuksesan manusia. Masalah waktu mendapat perhatian yang besar dari Allah Taala. Bagaimana firman-Nya dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Demi masa sungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mencari kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ini yang terakhir, yang kelima adalah memiliki jiwa kemandirian dan profesionalitas. Sebagai generasi muda milenial, hendaknya memiliki jiwa kemandirian dan profesional. Seorang muslim bukan sekedar boleh menjadi kaya raya, bahkan memang harus kaya agar dapat melaksanakan ibadah haji dan membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan melalui infak, sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Selain pendirian, generasi muda dituntut untuk dapat profesional dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan maksimal sesuai prosedur yang benar. Segala pekerjaan yang harus diselesaikan dengan profesional, apapun pekerjaan tersebut. Bersungguh-sungguh, kemudian bersemangat dan berkorban, lalu berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan. Ini merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian serius dalam menyelesaikan tugas-tugas. Mudah-mudahan generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang milenial, yang sesuai dengan ajaran agama Islam,
dan dapat membawa kemaslahatan bagi kehidupan dan perkembangan umat, agama, bangsa, dan negara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib wa taqul ya hajjat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana faghfir Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi